Seiring berjalannya waktu yang namanya taruhlah sepasang kekasih gitu, perjalanan hidup, pengalaman. Nah, lebih seringnya sakit hatinya atau apa ya? Iya, duka terlukanya gitu. Nah, suatu saat, suatu saat, suatu hari, suatu kemudian, ya, kok saya rasa-rasa pengen menulis gitu apa yang saya rasakan. Nah, ketika itu tulisan saya itu ya berdasarkan kayak tulisan-tulisan anak SMA, anak SD hanya menggambarkan gitu, mendeskripsikan apa yang saya rasakan. Kurang gitu kalau bahasa kitanya tulisan kita itu hanya sekedar ya sekedar tulisan aja, deskripsi aja, nggak ada apa-apa gitu tuh ya. Nah, kemudian saya dikasih buku sama seorang teman, masih ingat itu buku puisi Sapardi dan Perahu Kertas itu karya siapa sih? Iya, ya dikasih itu dan saya baca. Di dalam membaca itu saya menemukan banyak kosakata. Nah, dari situ saya menyadari, oh ternyata ya kalau kita ingin menuliskan sesuatu itu kita harus banyak membaca biar kita mendapatkan kosakata. Nah, kosakata-kosakata yang baru itu yang saya temukan di dalam buku-buku puisi kumpulan Sapardi itu saya lupa judulnya apa sih selain Hujan Bulan Juni itu. Pokoknya ada di situ kata-kata yang saya seneng gitu tuh. Nah, cuma kata-kata satu kata, dua kata saya simpen, saya cari di KBBI itu maknanya. Oh, maknanya ini nih. Saya tempel-tempelkan tuh ke dalam puisi saya tuh. Wih, kok puisi saya nih kelihatan menarik gitu karena ada kata-kata yang tidak umum gitu. Nah, dari situ saya seneng dikumpulkan dari kata-kata itu menjadi sebuah puisi di dalam buku. Nah, dari buku-buku itu kemudian ya saya kayak orang gila, saya print sendiri, saya cetak sendiri, saya sampul sendiri. Nah, suatu hari kemudian, iya, iya, di kelas itu bertepatan ada kelas menulis ya. Kebetulan dosen itu secara tiba-tiba, secara dadakan dia masuk tidak menjelaskan akan menulis apa, tahu-tahu dikasih satu kata setiap setiap mahasiswanya. Karena saya sebelum ditunjuk itu di sehari-hari saya di rumah itu sering menulis puisi gabut di sebuah kertas. Jadi ketika ditunjuk itu saya nggak bingung gitulah. Waktu itu saya ditunjuk kata mata. Semua ditunjuk udah selesai ditunjuk. Dosen cuma bilang silakan buat puisi dari kata-kata yang tadi ibu kasih katanya seperti itu. Iya. Mungkin kalau sama-sama yang ngajar Bu Ade mengalami juga kadang. Nah, ketika itu saya bingung dikasih kata mata. Nah, di kepala saya itu mencari-cari kayaknya saya itu pernah menulis sebuah puisi. Iya, terutama yang puisi sedih ya. Akhirnya mengalir saja saya tulis dan singkat cerita beberapa pertemuan kemudian puisi saya diumumkan, dikumpulkan semua mahasiswa katanya puisi paling bagusan. Iya, saya juga nggak percaya dan saya juga iya, ya sebenarnya Bu Ade itu senangnya sama pertama judulnya. Judulnya yaitu Serupa Angin Lalu. Nah, Serupa Angin Lalu itu di akhir baitnya itu yang disenangi sama Bu Ade. Bu Ade berkali-kali dan setiap pertemuan selalu ngomong itu dan mungkin mengagumi kata-kata itunya. Kata-katanya seperti ini. Kata-kata akhirnya ada dua baris, hadirmu serupa angin lalu, sedang aku meneteskan bara rindu, seperti itu. Judul bukunya yang dipilih adalah judul puisi saya, Serupa Angin Lalu. Nah, dari situ semakin apa ya, San, yang tadinya gabut di rumah tuh, semakin menjadi-jadi, wih, ternyata saya bisa, ternyata puisi saya, wih gitu, sombong lah di kelasnya gitu tuh. Nah, akhirnya semakin hari semakin gila menulis puisi banyak. Nah, kemudian saya ngobrol sama saudara saya yaitu Yudi dan Yudi menyarankan saya untuk ketemu yang namanya Encep Abdullah waktu di kampus itu. Encep Abdullah itu siapa? Orang Pontang katanya, tapi dia tinggalnya di Kuba Budaya. Nah, saya harus mencari Encep Abdullah itu, tapi ya
si Yudinya itu ini apa ya, sialan itu. Dia suruh nyari sendiri, nggak ngasih kontak nomornya, nggak mau nganter ke Kubah Budayanya. Akhirnya apa? Ya saya ajak dia ke Kubah Budaya, saya di situ, Yudi di situ, saya masih inget San, mungkin Kang Ecep nggak inget. Dia datang pakai motor tercintanya, dia masuk, dia duduk, dia ngobrol, dia apa? Si Yudi itu tidak memperkenalkan saya sama Kang Cep. Iya, akhirnya pulang, bukan pulang, ke kampus lagi. Dan saya nanya, "Wih Kang Cep yang mana? Susah amat ditemuinnya." Si Yudi itu ketawa-ketawa. Nah, saya belum kenal dulu Kang Cep ya. Dan akhirnya pertemuan kedua dikenalkan dan saya nanya-nanya, ya orangnya serada ya serada apa sih? Tengil. Iya. Nah, itulah pengalaman saya menulis puisi. Dari situ pengalaman-pengalaman saya itu ketika menulis puisi kebanyakan di motor. Ketika di motor dari perjalanan agak jauh lumayan, saya tuh selalu mendapatkan inspirasi satu kata gitu tuh. Kemudian nyampe rumah tuh rasanya gatel gitu, pengen ngetik di HP, pengen nulis di buku gitu, coret-coret gitu kan. Kemudian gak selesai sampai di situ. Nanti minggu depan dilihat lagi, kok kayaknya pengen dirubah gitu puisi saya nih. Nah, lah ini diganti. Soalnya dari baca buku itu San, ih kok ada bahasa ini artinya kayak gini. Cobalah di buku saya juga ditulis. Nah, iya diksi-diksi itu. Nah, kemudian diksi-diksi yang menurut saya bagus itu dari bacaan itu saya tempel-tempelkan di puisi yang sebelumnya sudah dibuat itu, San. Nah, gitu. Jadi setiap hari, setiap minggunya itu kalau dibaca lagi pengen diganti lagi, pengen diganti lagi. Ada yang dikurangi, dicoret, ada yang ingin ditambahkan kayak gitu prosesnya. Itu namanya pengendapan Kang Cep ya. Jadi diksi-diksi yang kita dapat itu kita endapkan, kemudian kalau kita udah endapkan pastinya suatu saat pasti akan muncul lagi, oh iya ini nih. Jadi inspirasi pengalaman hidup tentang perasaan itu bisa kita ungkapkan dengan secara sederhana saja, namun kalau kita banyak baca buku, mungkin disitulah tambahan kosakata kita gitu. Tapi kalau kita hobi menulis tidak hobi membaca, maka kosakata kita untuk menuliskan puisi itu kurang San ya. Kekurangan kosakata. Akhirnya apa? Kata-kata yang dihasilkan di puisi, diksi-diksinya itu ya diksi-diksi biasa dan kurang menarik gitu. Karena menurut saya dulu itu puisi ini terserah mau bermakna mau tidak, mau menggunakan metafor, mau menggunakan majas apa, terserah saya nggak peduli San. Yang saya pedulikan itu adalah menulis puisi dengan kata-kata yang jarang digunakan orang, yang kedengarannya indah gitu tuh. Makanya kalau membaca puisi-puisi saya itu ya hanya bermain kata-kata saja gitu tuh. Karena saya tidak memikirkan makna apa-apa karena saya ingat omongan siapa ini, kita menulis A belum tentu si pembaca itu mengartikan A. Jadi ya udah ngapain kita ribet-ribet memikirkan makna. Kita tulis aja, untuk makna terserah pembaca mau memaknai apa puisi saya itu, seperti itu. Nah, itu perjalanan awal mula saya menyenangi atau apa ya? Ya senang gitu menulis puisi itu. Gara-gara pertama pengalaman, perasaan ya, kemudian pengen diungkapkan dan kesempatan mungkin ya udah jalannya dipuji-puji dosen di kelas sehingga ya namanya manusia kalau dipuji-puji, kalau disanjung-sanjung di depan teman-teman kan ada rasa bangga gitu. Sehingga semakin pede menulis. Nah, akhirnya saya ada di sini belajar menulis dan beberapa puisi saya juga di sini didiskusikan sebelum dibukukan. Akhirnya udah jadi buku, setelah jadi buku, nah sombong lagi San. Iya, orang-orang ngirim ke media itu, Kang Cep ya, Kang Cep termasuk Suliksan itu ngirim ke media itu berharap dimuat. Kalau saya bukan ngirim tapi diminta sama siapa? Iya, sama redakturnya. Saya diminta puisinya untuk dikirim dan agar dimuat di media majalah. Nah, itu makin pede lagi. Loh, kok pikiran saya waktu dulu di kelas saya dipuji-puji dosen, sekarang puisi saya diminta. Saya ngedenger kok Kang Encep tuh ngirim puisi susah amat dimuat ya. Kok ada yang WhatsApp minta puisi, minta dikirim. Ya udah saya kirim. Nah, akhirnya apa? Saya sebelumnya nggak tahu bahwa majalah itu
berhonor gitu, ada duit. Untuk menulis mungkin dari tahun 2020, 2000 berapa sih? 18-an saya sedikit vakum karena pikiran saya sudah bercabang-cabang ya. Kalau kita menulis jangan memikirkan, "Ih, tulisan saya itu bagus enggak ya, bagus." Akhirnya apa? Enggak jadi-jadi tulisannya. Ya kita tulis aja apa yang ingin kita tuliskan gitu tuh. Kalau kita nggak mau memulai, maka tidak ada proses di situ dan tidak ada hasil gitu.